Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Lalu datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu itu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita pernah mendengar ada pepatah tua kuno yang mengatakan di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Harta, uang bisa menyatu dengan hati. Dan hati kadang-kadang terikat dan terpikat dengan harta. Uang dan harta itu pada intinya baik pada dirinya, tidak jahat. Semua orang butuh. Siapa yang tidak butuh duit? Siapa yang tidak butuh harta? Gereja juga butuh uang supaya bisa melayani banyak hal. Bahkan Tuhan sendiri tidak melarang. Tuhan sendiri justru meminta kita untuk meminta harta itu kepadanya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kita minta? Di dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki. Jadi rezeki itu bukan soal hanya makanan, tapi juga termasuk apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu, uang dan harta itu harus hanya menjadi sarana, menjadi alat untuk mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik, yang berkualitas. Ketika itu diarahkan sebagai tujuan, maka manusia menjadi adiktif dan dia jatuh di dalam kehidupannya. Bagus, hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar menjadi bijaksana. Belajar punya hikmat untuk mengelola apa yang kita miliki di dalam hidup. Di dalam bacaan pertama ini saya mengulangi lagi, bagus. Kitab Kebijaksanaan mengatakan, ketika aku berdoa, lalu aku diberi pengertian. Ketika aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang padaku. Dialah yang kuutamakan daripada tongkat kerajaan. Dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Jadi hikmat, kebijaksanaan itu harta yang paling berharga. Ketika orang berhikmat, maka hikmat itu akan memampukan dia untuk dengan bijaksana bisa mengelola dan memanfaatkan dengan baik apapun yang dia miliki di dalam hidup. Ingat Raja Salomo di dalam kemegahan dan kejayaannya, dia tidak minta harta, dia tidak minta uang. Ketika Tuhan tanya, apa yang kamu butuh? Dan Salomo mengatakan, yang aku butuh adalah hati yang mendengar. Yang aku butuh adalah hikmat, kebijaksanaan supaya aku boleh memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan kepadaku. Salomo menganggap bahwa kekayaan terbesar di dalam hidupnya adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah Allah sendiri. Maka kalau orang bisa bijaksana di dalam hidup untuk mengatur hidupnya, mengelola hidupnya, sesungguhnya Allah itu ada bersama-sama dengan dia. Di dalam Injil dengan bagus, seorang anak muda yang kaya, yang baik hati. Ya, kalau baca Injil ini jangan salah menafsirkan. Orang kaya yang baik hati.
Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Bayangkan, dia punya segala-galanya, tapi dia merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Dia merindukan yang namanya kehidupan kekal. Dan Tuhan mengatakan apa? Kalau kau mau masuk di dalam hidup kekal, kau berani melepaskan semua yang kamu punya. Engkau jual itu dan kau berikan kepada orang-orang miskin. Dia menjadi sedih dan dia meninggalkan Tuhan. Dia kehilangan hikmat. Dia kehilangan kebijaksanaan. Suara hatinya untuk mendengarkan juga menjadi tumpul. Karena apa? Dia dikeruhkan oleh apa yang dia miliki. Melepaskan itu sulit. Apalagi kalau kita melepaskan itu untuk orang-orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, 2 pesan pokok saja hari ini untuk kita. 1, minta selalu kebijaksanaan di dalam doa-doa, di dalam pergumulan. Karena kebijaksanaan adalah harta yang paling besar. Kalau orang bijaksana, dia akan mengatur dengan baik seluruh hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak bijaksana, justru akan membuat dia jatuh dalam banyak hal. Dan yang kedua yang bagus, Tuhan mengajak kita untuk berbagi di dalam kehidupan. Di rumah mungkin seorang anak kecil menangis karena tidak punya slop, tidak punya sendal. Tapi di jalan raya ada seorang pengemis yang tidak punya kaki. Ada ketimpangan yang luar biasa dalam struktur ekonomi kita. Tetapi kemiskinan bukan pertama-tama disebabkan karena apa? Tetapi disebabkan karena kita sulit untuk berbagi. Di banyak belahan dunia, orang bisa menikmati makan dan minum dengan luar biasa di restoran-restoran yang mewah. Tapi lihat di luar sana, orang mengais dari sisa-sisa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Maka hidup bagi kita adalah kesempatan untuk berbagi. Hidup bukan soal hanya menerima, tapi hidup adalah persoalan bagaimana saya memberi. Berbagi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi tantangan untuk kita masing-masing. Ketika kita berdoa Bapa kami, kita menadahkan tangan dan kita minta, Tuhan, berilah kami rezeki pada hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah setelah rezeki itu diberikan, kita berani untuk berbagi? Kalau kita terikat dan terpikat dengan itu, lalu kita menjadi adiktif dan kita menjadi sulit untuk berbagi di dalam kehidupan. Yesus menantang orang muda yang kaya untuk berani berbagi. Karena dengan berbagi, dia diberi kesempatan untuk memasuki hidup kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lahir tidak bawa apa-apa. Dan ketika kita mati juga kita tidak akan bawa apa-apa. Maka hidup adalah kesempatan bagi Anda dan saya, kita masing-masing, untuk belajar memberi ketimbang menerima. Karena dengan memberi kita sesungguhnya melaksanakan hukum kasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Amin. Silakan bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah di surga.